Halo Sobat Excel semuanya, kita jumpa lagi di ngobrolin Power Query yang kelima, menggabungkan banyak tabel. Banyak sekali kegiatan di dalam pengolahan data itu menggabungkan dari banyak tabel yang kita jumpai. Ada yang di dalam satu workbook kerja berisi banyak sheet, ataupun di dalam satu sheet ada banyak tabel atau beda file gitu ya. Semua data itu ingin digabungkan. Secara umum konsepnya adalah mengambil setiap tabel data tadi dimasukkan ke dalam Power Query. Cara pengambilan datanya tergantung letaknya dan format datanya. Itu akan menjadi pembahasan di obrolan yang lainnya. Untuk saat ini kita akan fokus di menggabungkan banyak tabel. Kemudian kalau kita sudah punya semua data tadi sudah masuk ke dalam Power Query, baru kita gabungkan setiap query pengambil data tadi menjadi satu, gitu ya. Itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara append, ada fiturnya nanti di dalam Power Query, dan cara kedua adalah expand table column. Ketika kita memiliki daftar tabel data tadi di dalam satu daftar, satu query yang berisi daftar tabel, kita bisa menggunakan expand table column. Oke. Langkah berikutnya adalah memproses data hasil penggabungan sesuai kebutuhan bila ada. Kemudian yang berikutnya menampilkan dengan berbagai cara, entah itu sebagai Excel table dalam worksheet, atau kita akan mengirimkan langsung ke pivot table, Excel pivot table, atau hanya sekedar connection, atau untuk membuat data warehouse dengan Power Pivot. Itu opsi bebas, itu dipilih sesuai kebutuhan. Kita akan membahas yang nomor 2 ini saja. Sampai di situ nanti akan kita tampilkan saja ke dalam worksheet. Jadi pokok bahasan kali ini, ya kita mulai nih. Pokok bahasan kali ini adalah tentang mengubah data menjadi Excel table. Karena kita akan bekerja di satu workbook kerja yang berisi banyak tabel, maka setiap tabel data tadi harus kita ubah menjadi Excel table. Yang kedua adalah mengambil data dari setiap Excel table tadi, kita masukkan ke Power Query. Poin nomor 2 supaya bisa terpenuhi harus memenuhi nomor 1 dulu, ya kan? Ini nomor 1-nya ada ambil data dari setiap Excel table karena ada di dalam workbook yang sama. Yang ketiga baru proses menggabungkannya dengan append. Kemudian nanti kita akan coba dengan memanfaatkan daftar nama tabel, lalu menggabungkannya dengan expand table column. Oke, kita mulai ini datanya. Misal saya punya data, ada data tahun 2015, 16, 17, biasanya ada sheet di sini, sheet 2015, 16, 17 dan seterusnya misalnya. Atau memang di satu sheet data ini sudah terdiri dari 3 tabel seperti ini, boleh, bebas, sama saja, yang penting masih di dalam file yang sama begitu. Untuk kebutuhan ini saya copy dulu menjadi sheet yang lain untuk kita pakai lebih lanjut. Oke, ini cara append. Oke. Langkah pertama adalah membuat Excel table. Ini data pertama di blok format ini ya, home format as table. Begitu. Kita beri nama misalnya table 2015. Nggak boleh. DT 2015 gitu. Ini ada nama kolomnya nih. Data 2015 begitu ya. Supaya nggak marah lagi dia. Lagi yang berikutnya adalah data 2016. Oke, yang ini blok lagi. Format as table ini dicentangkan ya, karena saya sudah punya headernya. Kita kasih nama lagi data 2017 dan seterusnya. Nanti jika masih ada lagi, kita sudah punya Excel table masing-masing. Ini akan kita kirim ke Power Query melalui menu data. Di sana ada from table range di Excel 2013-2016, cari saja nanti ada from table range di sana. Oke. Di 2013 ada menu yang namanya Power Query ya. Oke, ini datanya. 1 kita sudah punya 2015. Boleh dibereskan. Ini misalnya tipenya teks.
gitu. Yang ini adalah number, gitu ya. Lihat pembahasan yang sebelum-sebelumnya, obrolan yang sebelumnya, untuk mengubah tipe data dan segala macamnya. Kita bisa keluar untuk mengambil yang lain, atau kita langsung dari sini juga bisa. Ini diklik kanan di area kosong, new query, gitu ya. Ini ada pilihannya, ada banyak nih sebenarnya di sini kan. Nah, terus source dan segala begitu ya. Recent source, gitu ya. Tapi kan kita nggak menjumpai Excel range ya kan? Jadi mau nggak mau kita lebih enak lewat luar. Jadi kita harus keluar nih, karena tadi kan ada di workbook ini nih. Oke, kita keluar load-nya. Perhatikan selalu only create connection. Ini sudah ada ya. Ini juga klik dulu tabel yang kedua, from table range lagi. Dia sudah masuk, kita atur lagi di sana. Sudah ada 2 itu. Oke. Di block text ini number. Kita keluar lagi, load to only create connection lagi. Yang tabel ketiga, ini tabel ketiganya. Menu data, kalau di 2013 menu Power Query, cari from table range, masuk lagi nanti dia ke sini. Ini jadi 2003. Ini saya blok 2 kolom pakai shift seperti blok kolom di dalam Excel worksheet. Tipe datanya teks, ini produksi, tipe datanya decimal number. Ini kita sudah punya 3. Oke. Sekarang saya mau membuat grup, misalnya folder gitu ya. 1 pakai append. Oke. Kita masukkan data-data ini ke folder append misalnya. Gitu. Tarik saja itu di drag. Kita sudah dapat 3 tabel, akan kita gabungkan jadi 1. Yang perlu diperhatikan adalah dari ketiga tabel yang akan kita gabungkan, jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa banyak gitu ya. Nama kolomnya harus sama persis jika itu ada di tabel lain. Misal provinsi ini ada di 2016, ada di 2015, maka penulisannya harus sama persis supaya dia tidak jadi 2 kolom. Nah, begitu juga dengan tanaman dan produksi. Kadangkala kita mendapati 2016 nanti ada kolom baru di sini, tapi di 2015 tidak masalah, nanti akan dibuatkan oleh dia. Nah, pada kasus ini semua kolomnya sama, ini sudah semua kolomnya sama. Kita akan mulai menggabungkan dari data 2015. Oke. Kita akan buat dia jadi 1 query baru. Caranya di home, append queries. Ini segitiga kecil, append queries as new, supaya dia membuatkan query baru. Kita akan ditanya tabel mana saja yang akan digabung. Kalau 2 tabel, silakan isi tabel keduanya, karena tabel pertamanya adalah data 2015. Tapi karena kita punya 3 dan lebih, kita pilih yang 3. Nah, yang keluar seperti ini. Ini tinggal dipindahkan ke sana ya. Oke, ini jika saya masukkan lagi 2015, dia akan menambahkan 2015 jadi 2. Oke, ini bisa dikembalikan di X gitu. Nah, jadi ini hanya 3. Jadi oke. Dia sudah gabungkan semuanya. Ini ada append, bisa kita ganti. Rename, cara append. Oke, dan ini sudah jadi. Oke ya, ini sudah jadi. Nah, sekarang di sini ini kan kita kan tidak tahu mana yang 2015, 16 dan 17 ya kan. Nah, kita tambahkan saja di sini 1 kolom baru, misalnya add custom column. Kita buat namanya kolom tahun gitu. Kita isi dengan 2015. Angka ya ini ya, bilangan. Oke, dia sudah membuatkan. Ini tipe datanya adalah bilangan bulat. Jadi saya bisa tulis di sini integer 64.type begitu. Ini tipe datanya. Oke. Ini otomatis nanti di append dia sudah menambahkan yang 2015, tapi yang 2016 belum ada. Oke. Kita tambahkan lagi yang di 2016. Sama caranya begitu, tapi ingat nama kolomnya harus sama persis. Ini 2016 dan oke begitu. Kita abaikan tipe datanya untuk kita coba nanti ya yang 2017 juga.
Oke, ini 2017. Oke. Ini hasilnya. Tipe datanya di sini akan jadi berubah karena kita belum menentukan di 2016 tipe datanya apa. 2015 walaupun sudah, tapi 2016 belum. Hasil akhirnya belum. Oke ya. Jadi di sini bisa kita ubah dia jadi integer 64 type, sama seperti yang tadi. Yang 17 juga di sini integer 64 type. Oke. Gitu. Maka hasilnya adalah pen. Jangan lupa ya, komputer saya pakai Inggris, EN, jadinya ini pakai koma. Ini formulanya, cara combine sederhana. Table combine, buka kurung, tutup kurung di belakang, yang diisi adalah daftar. Ini daftarnya. Selalu dibuka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, dan di sini kita sebut nama-nama tabelnya, nama query-nya. Gitu ya. Dah, gitu. Dan ini bisa nih diganti dengan bunyi formula yang lain bisa. Oke, sampai di sini selesai. Kita mau tampilkan cara append ini ke worksheet. Home, close and load to. Gitu. Di sini biasanya saya only create connection dulu karena kita membuat banyak query kan tadi ya. Ini sudah. Baru kita pilih tempat tampilannya. Misalnya kita tampilkan di sini. Ini tanpa proses komputasi apa-apa. Table. Ini saya pilih table, existing, DQ. Di sini juga. Dan ini dia hasilnya. Oke. Untuk cara ini sudah saya save. Ini sudah selesai. Sekarang kita akan coba dengan cara yang di sini nih, yang nomor 4. Dengan daftar nama tabel. Saya copy lagi ya sheetnya di sheet baru. Ini expand. Sama prosesnya. Ini harus kita ubah dulu menjadi karena tadi di sana namanya data, sekarang saya tulis di sini tabel saja deh, 2015. Yang di sini saya buatkan lagi. Tabel gitu, 2016. Di sini saya buat lagi. Ya. Di sini tabel 2017. Oke. Saya sudah punya 3. 2015, 2016 dan 2017. Langkah berikutnya adalah membuat daftarnya. Daftar tabel. Di sini ada tahun 2015, 2016, 2017. Gitu. Di sini adalah nama tabel. Ini nama tabelnya. Tabel 2015 begitu. Terus kita manfaatkan sok taunya Excel. Ini kita ubah juga jadi Excel table begitu. Kita kasih nama misalnya dev table. Nah, sekarang kita akan bawa semuanya masuk ke dalam sana, ke dalam Power Query. Yang mana yang mau kita bawa masuk? Tabel datanya enggak usah. Ini ya, yang kita bawa hanya daftar tabelnya saja. Menu data from table range. Ini sudah masuk. Nah, di sini ini pasti tipe datanya whole number, integer 64 type. Yang ini adalah text, gitu ya. Dan ini akan jadi acuan kita. Saya buatkan dulu folder baru ya. Cara 2. Pakai expand table column. Ini saya masukkan ke sana. Jadi yang pakai append saya tutup. Ini tadi tabelnya. Nah, ini akan jadi acuan kita untuk mengambil setiap tabel. Dari mana kita tahu caranya? Ini ada bunyi formulanya di source. Excel current table. Nah, ini data
konten. Oke. Saya copy ini. Sudah. Ini saya copy ini. Formula ini saya copy. Yang dari data 2015 ini saya copy. Oke. Di dev table sini ini adalah nama tabelnya. Oke ya. Saya akan menambahkan kolom. Saya tulis di sini tabel, nama kolomnya. Ini formulanya. Bagian data 2015 akan saya ganti dengan kolom. Ini nama tabel, double klik. Sudah. Oke. Ini sudah keluar nih. Setiap sel ini akan berisi tabel tadi. Oke ya. Kalau sudah begini, kita expand. Ini ada tanda panah 2 ini. Nah, kok biasanya keluar. Ya sudahlah, nggak keluar. Nah, ini biasanya tidak digunakan. Use original ini uncentang supaya namanya nggak ikut. Kita load more kalau ada pilihannya. Tiga-tiganya akan kita pakai. Oke. Ini keluar. Sudah digabungkan oleh dia. Sekarang daftar nama tabel ini sudah tidak dipakai. Saya blok, klik kanan, remove. Kita ubah tipe datanya, provinsi dan tanaman jadi tipenya teks. Ada di home ya nih. Tipenya teks dan produksi adalah decimal number. Begitu sudah jadi. Lalu kita bawa keluar. Ini only create connection lagi. Saya tampilkan di sini. Nah, nanti dia akan mengubah namanya. Nah, ini kita dev table 2 namanya. Karena di sini dev table-nya, ini hasilnya jadi dev table 2. Oke, itu adalah 2 cara bagaimana cara menambahkan, menggabungkan semua tabel. Kalau cara yang pertama, kalau kita punya data baru tahun 2018, kita buat tabelnya entah di sheet mana, kita harus masuk lagi ke Power Query. Kemudian kita buat lagi query-nya, kita tambahkan ke dalam sana. Tapi kalau yang ini enggak. Yang ini kita cukup mendaftarkan. Kita buat dulu. Misal ya. Misal saya punya nih data baru nih di sini nih. Pura-puranya. Ini adalah tahun 2018 begitu. Oke, nama tabelnya juga saya ganti di sini jadi tabel 2018. Ya, nih. Di daftar tabel yang saya lakukan hanya 2018. Tulis nama tabelnya. Tabel 2018, begitu. Ini sudah jadi mewakili data itu, data baru, di sheet baru ceritanya boleh. Ini hasil, sheet hasil. Belum ada 2018, kita klik kanan. Refresh. Oke, dan dia sudah keluar data 2018. Gitu ya, dan seterusnya. Ketika kita hapus, oh yang 2015 sudah tidak dipakai. Oh ini tahun 2015 sudah tidak dipakai karena kita selalu pakai 3 data series. Saya hapus tadi. Ya, ulang. Caranya klikan J-block dulu nih. 2015 nggak dipakai. Klik kanan, delete, table rows, hilangkan ya. Kalau sudah, ini di refresh. Klik kanan, refresh. Maka 2015 hilang. Begitu ya. Oke, dan selesai. Kita jumpa lagi di obrolan berikutnya. See you.